Salam sejahtera, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Chandra Gunawan. Hari ini kita akan mendiskusikan mengenai satu tema yang penting di dalam memahami mengenai langit dan bumi yang baru. Ada dua pertanyaan yang ditanyakan dalam kaitannya dengan bagaimana kita memahami langit dan bumi yang baru. Pertanyaan pertama adalah, apakah di langit dan bumi yang baru kelak akan ada kemiripan, kesamaan seperti dunia sekarang ini, di mana ada pemerintah, ada struktur sosial, dan lain-lainnya. Nah, maka untuk memahami mengenai langit dan bumi yang baru, kita harus kembali kepada bagaimana Alkitab menjelaskan mengenai apa yang disebut sebagai rancangan Allah di dalam kehidupan manusia, atau rancangan Allah di dalam kehidupan bangsa atau umat pilihan Tuhan. Nah, jikalau kita membaca teks di dalam Perjanjian Lama, kita belajar sebuah pokok kebenaran yang penting, bahwa ternyata sistem pemerintahan yang dibangun oleh manusia pada dasarnya bukanlah sistem pemerintahan yang Tuhan kehendaki. Kita tentu masih ingat bahwa pemerintahan yang pertama dalam masyarakat Yahudi atau masyarakat Israel adalah sistem yang disebut dengan sistem kerajaan. Nah, waktu bangsa Israel meminta raja kepada Tuhan, nah, kita membaca dalam Alkitab melalui perkataan Nabi Samuel, Tuhan menegaskan bahwa sesungguhnya raja di dalam masyarakat Israel adalah Tuhan sendiri. Itulah sebabnya ketika orang-orang Israel meminta raja kepada Tuhan, maka mereka sebenarnya sedang menolak pemerintahan Tuhan secara langsung di dalam kehidupan masyarakat mereka. Nah, itulah sebabnya maka di dalam rancangan Tuhan, maka sistem yang Tuhan kehendaki ada di dalam masyarakat umat manusia adalah sistem yang bersifat teokrasi, di mana Tuhan secara langsung memimpin umat Tuhan. Jadi hanya karena keberdosaan bangsa Israel, mereka melihat bangsa-bangsa lain memiliki raja, maka mereka menginginkan hal yang sama terjadi di dalam masyarakat atau kehidupan sosial mereka. Nah, itulah sebabnya jikalau kita kembali kepada pertanyaan tadi, apakah ketika langit dan bumi yang baru tiba, ketika hari di mana langit dan bumi yang baru itu terjadi, maka apakah di sana ada sistem pemerintahan seperti yang kita kenal sekarang? Maka jawabannya adalah pemerintahan yang ada pada waktu itu adalah pemerintahan Allah sendiri, apa yang disebut sebagai teokrasi, di mana Allah memimpin secara langsung kehidupan umat Tuhan, Allah memimpin secara langsung manusia, orang-orang percaya, di mana Allah dan manusia dapat hidup bersama-sama. Nah, itulah yang kita bisa sedikit pelajari dari pertanyaan yang ditanyakan oleh rekan kita mengenai apakah di langit dan bumi yang baru kelak akan ada pemerintahan. Tentu ada, tapi itu adalah pemerintahan Allah, bukan pemerintahan manusia. Dan pertanyaan yang kedua adalah, apakah ketika langit dan bumi yang baru turun ataupun terjadi, apakah di sana manusia akan beranak cucu? Apakah di sana seperti halnya di dalam penciptaan yang pertama, manusia kemudian memiliki keturunan dan memenuhi langit dan bumi yang baru? Maka jikalau kita membaca apa yang Alkitab perlihatkan kepada kita, bahwa ternyata di dalam kehidupan manusia ataupun di dalam sorga tidak ada kawin dan tidak ada mengawinkan. Artinya apa? Artinya bahwa manusia hidup secara sempurna, secara utuh, sehingga manusia memiliki relasi yang sempurna baik dengan sesamanya maupun dengan Tuhan. Nah, selain itu kebutuhan untuk memenuhi isi bumi dengan keturunan manusia tidak lagi terjadi. Oleh karena apa? Oleh karena semua yang Tuhan telah pilih sudah genap. Jadi orang-orang
yang menempati langit dan bumi yang baru adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan, orang-orang yang dipilih Tuhan sejak kekekalan. Nah, itulah sebabnya maka walaupun manusia memiliki hubungan kasih yang sempurna melampaui daripada hubungan kasih di dunia ini, tetapi manusia tidak lagi memiliki kebutuhan untuk memiliki keturunan ataupun kebutuhan untuk memperbanyak umat manusia supaya bumi ini menjadi penuh. Berbeda dengan ketika Tuhan pertama kali menciptakan manusia, di mana dunia ini kosong dan manusia diperintahkan oleh Tuhan untuk memenuhi bumi ini. Nah, jadi kalau kita membaca berbagai indikasi di dalam Alkitab, nampaknya bahwa manusia ataupun orang-orang yang ada di langit dan bumi yang baru adalah orang-orang yang jumlahnya tetap. Mereka adalah orang-orang yang sudah mengenal Tuhan, dipilih oleh Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mereka seluruhnya ada di dalam langit dan bumi yang baru. Nah, tetapi yang kita harus pahami adalah ketika kita berbicara soal langit dan bumi yang baru, kita harus memahami bahwa ada persamaan dan perbedaan antara langit bumi yang baru dengan bumi yang sekarang. Persamaannya apa? Persamaannya masih ada unsur-unsur materi di dalam langit dan bumi yang baru. Jadi kita memiliki tubuh. Tubuh kita adalah tubuh yang rohani, tubuh yang sempurna, tubuh yang bisa merasakan keindahan, tubuh yang bisa merasakan kebahagiaan, tetapi tidak dibatasi dengan hal-hal yang bersifat fana, hal-hal yang bersifat lahiriah. Nah, jadi perbedaannya adalah bahwa di dalam langit dan bumi yang baru, kehidupan manusia jauh lebih indah, jauh lebih berbahagia, jauh lebih sempurna ketimbang kebahagiaan yang ada dalam dunia ini, karena kita hidup menikmati materi-materi yang ada. Tetapi sekali lagi, langit dan bumi yang baru bukan berarti tanpa materi. Tetapi materi dan yang hal-hal yang bersifat materi dan hal-hal yang bersifat rohani menjadi satu, sehingga kita memiliki kebahagiaan yang sempurna. Nah, itulah sedikit yang kita bisa bicarakan mengenai langit dan bumi yang baru. Kiranya apa yang kita bisa pelajari sedikit pada hari ini menjadi berkat bagi kita dan menolong kita memahami apa yang akan terjadi kelak. Walaupun itu masih misteri, tapi beberapa hal yang kita bisa pahami, kita bisa pikirkan untuk kita boleh pertimbangkan. Kiranya Tuhan memberkati ibu bapak dan saudara-saudari sekalian.